Setelah Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, sejumlah tokoh dan asosiasi juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerangkan pengajuan diri Megawati menjadi amicus curiae bisa mendorong MK memberikan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil. Sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan surat tulisan tangan Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan menandakan kondisi serius demokrasi negeri. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius, dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA serta 5 tokoh yakni Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian ya dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkap, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini atensi publik itu begitu besar gitu ya. Publik ingin berpartisipasi dengan mengatasnamakan sebagai sahabat pengadilan. Itu tujuan mereka adalah membantu Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perspektif yang berbeda, walaupun mereka itu bukan pihak itu dalam perkara itu.
Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.